Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya oleh anugerahnya sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Di saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Judul perenungan kita saat ini adalah Bahagia dalam Kesederhanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan, berusaha melakukan berbagai macam cara agar hidupnya boleh bahagia. Pada umumnya kita beranggapan bahwa cara tercepat untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan cara mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya dan kita membeli apa yang kita inginkan. Kebahagiaan bukan berarti kita harus memuaskan segala keinginan kita atau kita membeli apa yang kita inginkan, karena hal seperti ini lebih tepat untuk disebut kesenangan. Tetapi kebahagiaan lebih condong berbicara dalam hal keimanan. Karena orang yang mampu membeli segala sesuatu belum tentu hidupnya bahagia. Begitupun dengan orang yang mempunyai jabatan, harta dan kekayaan yang berlimpah belum tentu juga akan merasakan kebahagiaan. Sedangkan orang yang sederhana, yang hidupnya pas-pasan, walaupun dia tidak mampu membeli apa yang dia inginkan, tapi dia bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan lebih diartikan sebagai perasaan seseorang ketika dia dapat merasakan kedamaian, ketenangan dan sukacita, walaupun apa yang diharapkan belum terjadi dalam hidupnya. Bagi orang percaya, kebahagiaan tidak pernah lepas dari mengucap syukur, dan mengucap syukur biasa muncul dari kesederhanaan. Memang sulit merasa bahagia dalam kesederhanaan ketika apa yang kita inginkan belum terpenuhi. Pasti pikiran kita akan dibayangi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dan di saat seperti ini, yang mampu untuk menguatkan kita adalah kebenaran firman. Kita harus bertekun dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dalam Mazmur 112 ayat 1 berkata, "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya." Saudaraku, ayat ini sangat jelas mau mengingatkan kepada kita. Jika kita takut akan Tuhan, kita taat dan setia dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan selalu menguatkan kita, memberikan kita pengharapan agar supaya walaupun apa yang kita harapkan belum terwujud, kita yakin bahwa ada rencana Tuhan yang besar dan dahsyat yang sementara Tuhan rancangkan bagi kita, sehingga kita tidak akan khawatir dan takut karena kita memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Syukurilah apa yang ada dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur. Walaupun kita berada dalam kesederhanaan, walaupun hidup kita masih berkekurangan, dan walaupun apa yang kita harapkan belum terwujud, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita dikuasai dengan kekecewaan.
putus asa untuk melangkah, dan kita selalu berpikiran pesimis. Tapi marilah kita selalu berbahagia. Berbahagia dalam kesederhanaan kita. Bersyukurlah jika saat ini kita masih dapat melihat, masih dapat bekerja, masih dapat bernafas. Karena ada banyak orang di sekitar kita yang sulit untuk mendapatkan hal ini. Tapi kita yang masih diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan kekuatan dan kemampuan, maka kita harus memanfaatkannya itu dengan baik. Jangan pernah kita merasa iri dengan orang lain. Ataupun jangan pernah kita menganggap rendah diri kita. Karena belum tentu orang lain merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu kita harus mengingat bahwa tidak perlu kaya untuk bahagia. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya muncul dari kesederhanaan dengan rasa syukur. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan saat ini, yang boleh mengingatkan kami agar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kami miliki saat ini, kami yakin itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami selalu berbahagia walaupun dalam kesederhanaan. Jauhkanlah daripada kami pikiran yang iri kepada orang lain, ataupun rasa pesimis, karena kami belum bisa sukses seperti orang lain. Melainkan kami selalu menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada kekayaan. Tetapi bagaimana rasa kami mengucap syukur atas apa yang kami miliki saat ini. Kiranya Tuhan selalu menguatkan iman kami, memberikan kami hikmat, agar kami selalu melangkah di jalan yang benar, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, agar kami memperoleh pengharapan daripada Tuhan, sehingga walaupun apa yang kami impikan sampai saat ini belum terwujud, tapi kami mempunyai pengharapan bahwa ada rancangan besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, sertailah terus kehidupan kami, biarlah kami dapat menjadi terang dan berkat bagi banyak orang, dan lewat kesaksian hidup kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya renungan saat ini dapat memberkati kita sekalian. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.